Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di cerita Radio Jurig. Kali ini Radio Jurig mau bercerita yang memiliki judul Ganasnya Setan Leak di Bali. Alangkah lebih baiknya sebelum mendengarkan cerita Radio Jurig, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Semoga cerita-cerita Radio Jurig bisa menghibur teman Radio Jurig semuanya. Kita langsung aja ke ceritanya. Cerita mistis yang memiliki judul Ganasnya Setan Leak di Bali. Selamat mendengarkan. Cerita mistis dari Bali. Setan leak membunuh suamiku. Misteri nyata tengah malam akan berbagi satu kisah tentang pengalamannya dikejar setan leak selama tinggal di Bali. Ketika aku dilamar Kang Mas Hadiono, Kepala Bank Mandiri Cabang Jakarta Pusat, aku mengajukan syarat penting kepadanya. Kataku, bila Kang Mas mau tinggal di Bali setelah menikah, aku mau menerima lamaran itu. Di luar dugaanku, Kang Mas Hadiono mengangguk dan bersedia memenuhi tuntutanku. Maka itu ketika selesai resepsi pernikahan kami, Kang Mas Hadiono menghadap atasannya dan minta pindah ke Bali. Permintaan itu dipenuhi dan Kang Mas Hadiono menjadi kepala cabang Bank Paradia di Denpasar. Maka itu sejak tanggal 3 Maret tahun 2011 yang bertepatkan dengan hari Kamis Kliwon, kami pindah ke Denpasar. Kami membeli rumah di Jalan Diponegoro, Gambuh Wetan, yang berada di tempat Denpasar. Selain membeli rumah yang sudah siap huni, kami juga membeli 2 mobil sedan. 1 mobil untuk Kang Mas Hadiono kerja, yang satu lagi untukku berpergian. Kebetulan aku setir sendiri dan aku tidak memerlukan supir pribadi. Walau Kang Mas Hadiono memberi aku supir, namun aku menolak. Supir yang kami datangkan dari Jakarta itu, Eri Karmidi, menjadi sopir pribadi Kang Mas Hadiono. Pikirku suamiku bekerja keras, banyak menguras tenaga dan pikiran. Jangan lagi direpotkan untuk menyetir ya. Suamiku lebih memerlukan sopir daripada aku. Walau aku bisa menyetir sendiri, namun aku tidak suka hatiku untuk berpergian. Aku hanya pergi dengan mobilku apabila ada suatu keperluan penting. Itu pun harus meminta izin dengan suamiku. Biasanya aku pergi belanja keperluan rumah tangga hanya di sekitar Denpasar, tidak pernah keluar kota. Aku pergi ke mall atau pasar-pasar tradisional yang tidak begitu jauh dari rumah. Itu pun dilakukan pada siang hari. Pada tanggal 3 Maret tahun 2013, tidak terasa sudah 2 tahun kami bermukim di Bali. Kami yang tadinya berdua tinggal di Denpasar kini bertiga. Telah hadir anak kami yang pertama, Lila Andalika, bayi perempuan yang baru berumur 1 tahun 2 bulan. Lila baru bisa berjalan dan lagi lucu-lucunya penyemarak pernikahan kami.
pada tanggal 4 Maret 2013, kami bertiga naik mobil ke Kintamani. Kami menengok anak buah Kang Mas Hadiono yang sedang sakit di daerah Truyan. Setelah sampai di rumah anak buah suamiku yang sedang sakit, kami berdua tersentak, terutama suamiku, di mana Kang Mas Hadiono sangat kaget karena anak buahnya itu sedang meregang nyawa. Napasnya tinggal di ujung tenggorokan. Dan beberapa saat kemudian, pas kami di rumahnya yang sedang sakit, yang bernama Madi Arya Pilanggih itu meninggal dunia. Duh Gusti, karena proses pengantaran jenazah di Bali cukup memakan waktu, maka kami hanya 3 jam di rumah duka. Kang Mas Hadiono memberikan santunan uang pribadinya untuk keluarga almarhum kepada ayahnya, Pak Ketut Arnawe Sudika. Uang itu telah dipersiapkan dari Denpasar untuk keluarga yang sakit dari awal. Keluarga menolak dirawat di rumah sakit. Made ditangani oleh paranormal setempat, semacam ahli spiritual yang mumpuni, yang sekaligus juga sebagai pembimbing spiritual di daerah Kintamani. Namun, walau telah diobati oleh seorang ahli yang sangat canggih, karena sudah datang ajalnya, maka Made pun hidupnya berakhir sampai di situ. Sore hari kami pulang ke rumah kami di Denpasar. Perjalanan terhambat karena hujan deras, petir menyambar di sana sini, membuat jantung kami nyaris terlepas. Suara petir begitu dekat dari mobil kami, sehingga pohon sangon di sebelah jalan tumbang karena sambaran petir. Untunglah mobil kami tidak tertimpa pohon. Pada jalan menurun dan berkelok, Kang Mas berusaha menyetir aman. Dia memperlambat kecepatan dan lebih memperhatikan rem. Jalanan 11 km yang berlobang, tapi kendaraan masih dapat memilih jalan yang baik. Beruntung kendaraan yang kami punyai itu cukup aman, bannya semua baru, dan remnya pun begitu tajam. Jalan raya Pujung Liar itu memang sepi, tidak terlalu banyak kendaraan. Roda 4 dan roda 2 yang lewat, tetapi jalan itu jarang diambil karena dikenal angker banyak kecelakaan yang terjadi di situ. Dan angker sering ada penampakan makhluk gaib, apa yang disebut oleh warga wong samar. Wong samar itu adalah orang halus, jenis jin di kalangan Islam dan genderuwo di kalangan aliran kepercayaan. Sesampainya di desa Gayam, hari menjadi gelap, sementara hujan semakin lebat. Petir masih terus memakan telinga dan guntur terus saling saut menyaut. Di sebuah gubuk tua, mobil kami tiba-tiba mogok, mesin mati, dan tidak bisa dihidupkan lagi. Bolak-balik di starter tapi tidak bisa hidup juga. Dalam hujan lebat, suamiku keluar pintu dan membuka kap mesin. Aku menunggu di dalam mobil. Aku duduk diam dalam keadaan tegang batinku. Bergolak bertanya-tanya mengapa mobil baru dan sebagus ini kok bisa mogok. Apa yang terjadi dengan kendaraan baru kami ini? Batinku bertanya. Mas Hadi membuka kap mobil dan nampak melihat kabel aki juga. Melihat 4 busi dan kabulator. Tidak beberapa lama setelah itu dia kembali menutup kap mesin. Lalu Kang Mas Hadi masuk lagi ke mobil dan menyetir kunci kontak. Alhamdulillah, mesin hidup dan lampu dinyalakan lagi. Tetapi sebelum sempat berjalan,
Tiba-tiba di depan mobil kami berdiri makhluk bertubuh tinggi besar, bergigi taring panjang, matanya melotot dan kukunya panjang sekali. Mobil kami dihadang dengan kekuatan tenaganya dan mobil kami tak mampu berjalan. Makhluk itu ternyata Leak, makhluk gaib dari Bali yang ditakuti banyak orang. Karena bagian depan mobil dihadang, Kang Mas Hadi memundurkan mobil dan berhasil dengan kecepatan tinggi. Mobil mundur beberapa meter, lalu melesat melewati Leak itu. Namun sayang, Leak yang berjari panjang itu mampu menaiki mobil dan makhluk itu berada di atas atap mobil kami. Dalam keadaan takut, Kang Mas Hadi memacu mobil dengan kecepatan tinggi 60 km per jam. Kami tidak bisa meneruskan cerita ini sehingga buat teman Radio Jurig semuanya, cerita ini ada bagian kedua yang memiliki judul cerita mistis nyata hantu Leak yang membunuh suamiku. Buat yang sudah mendengarkan Radio Jurig, kami mengucapkan terima kasih banyak. Cerita ini ada bagian kedua yang memiliki judul cerita mistis nyata hantu Leak membunuh suamiku. Terima kasih yang sudah mendengarkan Radio Jurig, dan buat yang mau meninggalkan Radio Jurig, alangkah lebih baiknya Radio Jurig bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya agar Radio Jurig bisa bercerita misteri yang lebih seram lagi. Terima kasih semuanya buat teman Radio Jurig. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Hantu itu memang ada.